1 Raja-Raja 5 ayat 3-5. Engkau tahu bahwa Daud, ayahku, tidak dapat mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahnya. Oleh karena musuh-musuhnya memerangi dia dari segala jurusan, sampai Tuhan menyerahkan mereka ke bawah telapak kakinya. Tetapi sekarang Tuhan Allahku telah mengaruniakan keamanan kepadaku di mana-mana. Tidak ada lagi lawan dan tidak ada lagi malapetaka menimpa. Dan ketahuilah, aku berpikir-pikir hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku, seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Daud ayahku. Demikian, anakmu yang hendak kududukan nanti di atas tatamu menggantikan engkau, dialah yang akan mendirikan rumah itu bagi namaku. Tidak mudah bagi Salomo memulai pemerintahannya. Ia masih muda, belum berpengalaman, dan harus menggantikan Daud, sosok raja besar yang sangat dihormati rakyat dan dikenal dekat dengan Tuhan. Secara manusiawi, ia bisa saja menjadi ragu terhadap dirinya sendiri. Apakah ia mampu memimpin sebaik Daud atau melakukan sesuatu yang bernilai setara? Namun, Salomo tidak fokus pada kekurangannya atau pada bayang-bayang kehebatan ayahnya. Sebaliknya, karena ia tahu bahwa Tuhanlah yang memanggilnya, maka ia melangkah dengan berani untuk melakukan pekerjaan besar yang bahkan Daud sendiri tidak dapat lakukan, yaitu membangun bait suci bagi Tuhan. Pada masa pemerintahannya, bangsa Israel mengalami masa damai yang belum pernah terjadi sebelumnya. Salomo menyadari bahwa keadaan ini bukanlah hasil dari kekuatan atau strategi manusia, melainkan pemberian dari Tuhan. Ia memanfaatkan momen itu sebaik-baiknya, sebab dia tahu bahwa itu adalah waktu yang disediakan Tuhan baginya untuk mengerjakan tugasnya, membangun bait Allah. Saudara, dalam hidup ini ketika dihadapkan kepada panggilan Tuhan, kita bisa saja merasa tidak sebaik orang lain, kurang pengalaman, masih terlalu muda, atau bahkan merasa sudah terlalu tua. Namun ketahuilah bahwa panggilan Tuhan bukan bergantung pada kemampuan kita, melainkan pada penyertaan dan penyediaan Tuhan. Selain itu, ketika Tuhan memberi kita masa damai, waktu luang, atau stabilitas dalam hidup, itu bukan untuk dihabiskan dalam kenyamanan semata, melainkan pakailah untuk fokus mengerjakan panggilan Tuhan, agar setiap detik dalam hidup kita menghasilkan buah. Ingatlah, hidup yang berbuah tidak lahir dari kesempurnaan, melainkan dari ketaatan untuk melangkah dalam panggilan Tuhan. Dan dari kesadaran bahwa setiap kelimpahan yang kita terima selalu mengandung tujuan ilahi. Jadi, mari menjadi orang yang menaati panggilan Tuhan dan tahu kapan waktunya untuk melangkah.